topik. Apa? Paradigma. Baik, di sini sebelum kami menampilkan profil singkat kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rianti Octavia Sialagan dengan NPM akhir 150. Perkenalkan, nama saya Susupriyanti Lingga dengan NPM akhir 169. Perkenalkan, nama saya Ida Cisang, NPM akhir 140. Perkenalkan, nama saya Grace Caroline Raja Guru dengan NPM akhir 159. Perkenalkan, saya Dia Timsam dengan NPM 141. Perkenalkan, nama saya Wida Sirait dengan NPM akhir 153. Perkenalkan, saya Mediara Sulai dengan NPM akhir 132. Nama saya Clara Tisha Paul dengan NPM akhir 149. Perkenalkan, nama saya Febri Samora dengan NPM akhir 160. Akibat perubahan zaman, kurikulum silih berganti. Karena itu, kurikulum berganti akibat tuntutan perubahan zaman untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Semua kurikulum bagus pada masanya dan semuanya tergantung guru yang menerapkannya. Marilah kita saksikan fragmen singkat serba-serbi kurikulum di Indonesia. Hai semuanya. Hai. Kenalin nih, kurikulum 1947. Aku adalah kurikulum yang paling sangat santai, di mana kurikulum ini sudah ada pada penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Jadi kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia, yang dimana aku sebagai kurikulum 1947 ini adalah memfokuskan pada pendidikan agama dan moral. Akan tetapi aku digantikan oleh kurikulum 1952. Padahal ya kan, kurikulum 147 ini bagus loh. Dibilang ya nggak bagus ya kan, padahal 1947 ini nggak bagus ya kan. Oke, halo Cesku. Halo. Aku adalah kurikulum yang disebut 1947 yang halo Cesku. Halo. Aku adalah kurikulum yang disebut 1947 yang digantikan, padahal dia yang nggak bagus. Nah, aku sebagai kurikulum 1952 adalah perubahan dari kurikulum 1947, yang dimana di sini aku sebagai kurikulum ini memfokuskan ataupun memperkuat pendidikan moral serta agama dan karakter yang mendukung karakter siswa dalam pembelajaran, yang dimana pada kurikulum ini memfokuskan pada pendidikan teknis dan vokalisme, yang dimana di sini juga memuat beberapa mata pelajaran seperti sejarah bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia, yang dimana untuk memperkuat identitas kita sebagai Indonesia. Jadi kalau dibilang bagus, kurikulum 1952 ini adalah yang bagus. Terima kasih. Apa? Kamu bilang kamu kurikulum yang paling bagus? Oh tidak, dan tidak sempurna juga. Hei, kalian tahu ini kurikulum berapa? Kurikulum 1964. Kamu tahu tidak ini kurikulum 1964? Kurikulum ini sudah mencakup pada kurikulum yang memprogramkan pada Pancawardana. Pancawardana ini meningkatkan pengembangan kecerdasan, keterampilan, terus apa lagi ya? Jasmani dan kecerdasan kecakapan. Jadi untuk kamu tidak usah merasa sombong karena kamu kurikulum yang meniru kurikulum kolonial Belanda. Lihatlah aku mengembangkan keaktifan siswa, kecakapan siswa, dan di sini pada kurikulum ini siswa juga dituntut untuk aktif di dalam kelas. Jadi tidak hanya belajar materi ini itu, kita juga dituntut untuk keterampilan. Jadi akulah kurikulum
Jadi pada kurikulum Orde Baru ini, aku juga menggantikan struktur kurikulum dari Pancawarda tadi katanya kan, menjadi jiwa Pancasila. Jadi dengan adanya kurikulum 1968, para peserta didik itu diajari untuk mengembangkan jiwa Pancasila sesuai dengan nilai-nilai moral dan juga mengembangkan budi pekerti yang ada pada dirinya. Dengan kurikulum 1968 ini juga peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai pada kehidupan sehari-harinya. Nah, kurikulum 1968 juga memiliki tiga kelompok besar mata pelajaran. Yang pertama itu kelompok mata pelajaran ilmu pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua itu kelompok mata pelajaran dasar seperti matematika. Dan yang ketiga itu kelompok keterampilan. Jadi kurikulum 1968 lah yang paling sempurna. Hei, apa kamu bilang? Kamu paling baik. Sudahkah pembelajaranmu efektif? Aku adalah kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, pembelajaranku sangat efektif dan efisien. Pembelajaranku menekankan pada pengembangan potensi individu dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Dan aku diganti oleh kurikulum 1984. Pada kurikulum ini, aku bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Aku menekankan pada kebutuhan masyarakat dan aku menciptakan konsep pendidikan terpadu. Nah, pada kurikulum 1984 ini juga aku menciptakan mata pelajaran baru, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan pendidikan jasmani. Jadi, akulah yang paling hebat. Kurikulum 1984. Ih, kok nggak tahu ya aku udah digantikan? Sana, tahu nggak dia digantikan dengan apa? Aku dong, baru. Ini kurikulum 1994. Pemerintah menggantiku secara nasional. Karena apa? Enggak. Ya karena pendidikan di eraku berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dan siswa itu kreatif, karena orang itu terjun langsung gitu loh. Masa nggak tahu? Jadi aku tuh digantikan karena kalau itu lebih fokus ke akademik, nggak dilihat tuh kayak mana siswanya kan kebutuhannya. Dan tau kalian, di sini di kurikulum 1994 ini itu ada akademik dan akademiknya. Dilihat juga non akademiknya itu kayak kemampuan emosional. Ini akan marah emosional. Terus kemampuan fisiknya sehat nggak dia? Tapi kalau fisiknya belum terganggu kan harus dapat pendidikan, gitu kan? Terus harus diajarkan siswa itu kreatif serta berpikir kritis, gitu loh. Jadi akulah paling baik, bukan kau. Terus memalukan. Yang udah tua. Kurikulum sama dari zamannya. Nih, perkenalkan semua membaca kurikulum apa? Kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi. Kalian gak ada kompetensinya kan? Nah, perkenalkan kurikulum 2004 adalah kurikulum yang sudah terintegrasi dan terpadu. Apa tadi? Terpadu. Yang artinya beberapa mata pelajaran aku gabungin nih. Untuk apa? Untuk menambah wawasan peserta didik. Aduh, habis nih sampai ngos-ngosan seperti dia kan bilangnya bahwa kelebihan itu tuh terlalu sempurna. Jadi tuh aku memiliki kelebihan yang lain loh. Kelebihan apa tuh? Aku tuh melakukan pendekatan yang saintifik. Aku tuh mengajak siswa untuk mengamati dan menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan. Untuk apa? Ya jelas dong yang tadi untuk meningkatkan kompetensi siswa. Saya lebih mengedepankan perkembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa dalam berbagai bidang. Siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu keistimewaanku adalah terintegrasinya mata pelajaran yang saling terkaitan, sehingga siswa lebih mudah memahami konsep dan secara lebih mudah
atau teacher center. Dan kamu tahu, kurikulum 2006 KTSP ini sudah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Jadi saya lebih sempurna dari kalian semua. Paham? Apa? KTSP? Kami itu harus diperbarui KTSP. Saya adalah kurikulum 2013. Kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menekankan menjadi kurikulum pendidikan internasional. Dalam kurikulum 2013 ini memiliki peran sangat penting untuk menjadikan kurikulum pendidikan yang internasional di dunia pendidikan Indonesia. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah agar manusia mampu memiliki pribadi yang kreatif, inovatif, dan produktif serta mampu berkontribusi menjadi manusia yang berwarga negara, bermasyarakat, dan beradaban dunia. Saya juga memiliki keistimewaan, bukan cuma kamu KTSP. Saya memiliki keistimewaan yaitu menuntun siswa atau peserta didik menjadi lebih aktif, menuntun semua pendidikan menjadi memiliki kehidupan yang berkarakter, dan proses penilaiannya menggunakan semua aspek yang ada di sistem kurikulum ini. Kalian juga belum tentu mengenal apa itu media digital dan teknologi, tentu? Karena saya sudah menguasai menggunakan media teknologi seperti laptop, Infobus. Apakah kalian sudah pernah melakukan Infobus? Tidak, karena kalian telah ketinggalan zaman. Dan saya sekarang sudah menggunakan zaman yang baru. Oh ya masih terlalu Gelar dulu ini. Kayak mana bangsa ini mau bagus kalau kurikulumnya aja saling menjatuhkan, saling membandingkan diri dengan yang lain. Kalian ini semua, ayo dulu kita renungkan. Kenapa kita ini diperubahi dari setiap pergantian periode? Renungkan masing-masing karena apa? Karena setiap zaman ada tuntutan perubahan. Pada zaman era 1947 belum ada teknologi. Memang sih dia yang pertama menjadi kurikulum di Indonesia ini yang mengambil dari kurikulum kolonial Belanda. Tapi setiap pergantian zaman ada perubahan, ada perbaikan. Itulah kalian kurikulum yang ada tingkatan-tingkatan dan perbaikan-perbaikan dari kurikulum yang lain. Tapi kenapa kalian berdebat? Dijatuhkan yang lain, menyembuhkan diri. Untuk apa? Kalian semua yang tidak berguna tanpa saya. Saya inilah guru. Apa kawan-kawan? Guru. Saya juga kawan-kawan tidak berguna untuk mereka ini. Karena apa? Apa yang akan saya ajarkan, apa yang akan saya arahkan kepada peserta didik kalau tidak menggunakan mereka ini? Saya juga tahu saya memiliki kekurangan. Kalian juga memiliki kekurangan. Kalian memiliki kelebihan dan saya juga memiliki kelebihan. Jadi untuk apa kita membandingkan diri dengan yang satu dan yang lain? Jadi kawan-kawan sekalian, kurikulum dari 1947 sampai 2013. Marilah kita sama-sama membangun negeri ini, saling menguatkan yang satu dengan yang lain untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi marilah kawan-kawan, marilah kita bersatu, saling menopang untuk mencerdaskan anak bangsa. Sekian dari fragmen singkat kami ucapkan terima kasih.